Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channelnya Abi Zizi. Hari ini Abi Zizi mau ngebahasin tentang cara merawat tanaman hias. Apa nih namanya? Keladi ya. Jadi ini jenis keladi ya. Ini jenis keladi Red Jaguar Double Leaf. Jadi daunnya itu ganda dan dia berwarna merah karena namanya Red Jaguar Double Leaf. Oke. Namun setelah sekian bulan dirawat, ternyata double leafnya hilang. Jadilah kayak gini. Saya nggak tahu kenapa bisa kayak gini ya. Ketika beli dia double leaf, jadi ada daun-daun kecil di sini di tangkai tengahnya, kayak gitu. Namun setelah besar, daun kecil itu menghilang. Yang ada tinggal satu daunnya aja. Jadi nggak double leaf lagi dia, single leaf ya. Oke. Tapi itu nggak kita bahas ya. Yang kita bahas adalah cara perawatannya. Nah, bagi teman-teman semua yang masih punya keladi, karena kemarin kan keladi sempat tenar-tenarnya ya. Jenis kaladium tuh sempat tenar-tenar. Hampir semua jenis keladi dibeli orang kayak gitu. Sampai keladi yang di pinggir jalan pun diambilin buat dimasukin dalam pot dipajang depan rumah, ya kan? Jadi bagi teman-teman semua yang masih punya keladi di rumahnya, yaitu saya akan berbagi cara perawatannya. Yang paling penting dari keladi ini adalah penyiramannya. Karena jenis keladi itu jenis tanaman yang tumbuh atau jenis tanaman yang habitatnya itu hygrofit ya. Hygrofit itu artinya dia hidupnya di tempat lembab. Artinya dia ini harus kita siram dan kita buat media tanamnya selalu lembab kayak gitu. Jadi penyiramannya itu harusnya setiap hari sekali, harusnya. Tapi kalau teman-teman sibuk, minimal 2 hari sekali disiram kocor semuanya teman-teman. Kayak gini ya, saya contohkan. Jadi siramnya kayak gini teman-teman. Siram semua bagiannya. Siramnya nih kalau nggak pagi sore ya. Kalau tempat teman-teman semua itu dataran rendah, yang artinya pagi pun cuacanya sudah panas, maka sebaiknya siramnya sore, di atas pukul 4 lah. Oke, siram kocor semua kayak gini, dibiarin basah-basah lah gitu ya. Itu. Ini untuk membuat media tanamnya menjadi lembab, gitu teman-teman. Oke, itu yang pertama, penyiraman. Yang kedua, apakah keladi ini butuh pupuk? Butuh ya. Meskipun enggak menjadi faktor inti kayak gitu, tapi dia tetap butuh pupuk untuk membooster pertumbuhan dan membuat dia lebih cepat rimbun, teman-teman. Oke, pupuk apa yang digunakan? Pupuk daun. Jenisnya apa? Terserah ya. Bisa pakai Gromor, Dekastar, Gandasildi. Kalau saya biasanya Gandasildi. Kalau habis Gandasildi saya ganti Gromor. Tergantung mana yang ada, karena tempat saya jauh dari tempat penjualan toko pupuk ya. Jadi semuanya bisa, yang penting itu bukan merek pupuknya, tapi yang penting itu dosis pemberiannya. Kalau untuk yang sebesar ini ya, yang segini ukurannya dengan tingkat kerimbunan kayak gini, ini cukup 1 gram aja per liternya gitu. Kalau semakin kecil semakin sedikit juga, semakin besar semakin banyak juga kayak gitu. Jadi disesuaikan dosisnya dengan ukuran keladinya. Jangan kita samakan semua, keladi kecil keladi besar dosisnya sama, enggak. Emang efeknya apa? Tentu saja berefek ya. Sama kayak orang minum obat, kalau kebanyakan jadi racun kan, kira-kira kayak gitu. Kalau kurang ya nggak terlalu berefek jadinya. Nggak bisa ngobatin. Jadi dosisnya harus pas teman-teman untuk pupuknya. Kemudian yang ketiga, apakah keladi ini boleh kita jemur di bawah matahari? Boleh ya, tentu saja boleh. Itu akan membuat warna daunnya menjadi lebih cerah. Lihat kayak gini ya, warna daunnya jadi lebih cerah. Tapi nanti pasti ada yang komentar, bang, punya saya ketika kena matahari tangkainya langsung layu, terus daunnya langsung gosong. Kenapa begitu? Itu karena keladi tersebut nggak pernah dijemur sebelumnya. Ya, dijemur di bawah matahari secara langsung ya. Jadi kalau nggak pernah dijemur di bawah matahari secara langsung, itu penjemurannya harus bertahap. Dari pertama mungkin hanya 1 menit, hari kedua 2 menit, dan seterusnya. Sampai nanti dia sanggup untuk dijemur sampai pukul 10 pagi di bawah matahari secara langsung. Kalau sudah di atas 10 pagi sebaiknya jangan dijemur lagi, karena matahari sudah sangat panas dan terik.
Itu ya. Jadi kita hanya jemur di bawah matahari secara langsung itu hanya pagi hari, teman-teman. Itu ya. Oke. Selanjutnya yang terakhir. Ini yang terakhir ya, nggak usah panjang-panjang. Yang terakhir, apakah daun keladi ini bisa lebih dari 3? Karena kan banyak yang bilang daun keladi itu hanya 3, Bang. Muncul daun keempat, yang daun pertama layu gitu. Apakah benar? Setahu saya sampai sekarang sih masih ya, masih. Tapi kok bisa rimbun? Rimbun itu karena banyak batangnya gitu ya. Bukan karena daunnya yang banyak, tapi batangnya yang banyak. Ini dia. Ini kan hanya 3 kan, kelihatan. Ini hanya 3. Ini batangnya yang banyak. Tapi ada jenis keladi juga yang memang bisa daunnya itu banyak, ada ya. Enggak semua keladi hanya 3 daun, enggak. Ada beberapa jenis keladi yang memang bisa daunnya banyak, teman-teman. Jadi jangan samakan semua jenis keladi hanya 3 daunnya yang bisa. Enggak ya. Tergantung jenisnya juga kayak gitu. Dan oh ya, satu lagi lupa, penanamannya. Nanam keladi itu sebisa mungkin harus dalam. Mengapa harus dalam? Karena keladi ini kan menggunakan umbi. Kalau kita nanamnya itu nggak dalam, umbinya itu nggak pembesaran umbinya lambat. Padahal kita butuh umbinya, ya. Karena semakin besar umbinya, tunasnya akan semakin banyak, teman-teman. Jadi sebisa mungkin menanamnya itu harus dalam, ya. Kalau bisa sih sampai tangkai segini itu masih di dalam media tanam. Kalau bisa, teman-teman. Ini kan umbinya ini di sini letaknya. Saya tanamnya di tengah-tengah. Ya gitu. Agar dia cepat subur dan rimbun. Itu tujuannya. Oke, teman-teman. Nah, itu aja yang mau saya sampaikan hari ini ya. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa komentar di bawah, like dan subscribe-nya, dan ketemu lagi kita di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.